Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, perlindungan dan berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bisa bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan. Semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu dan urapan yang daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bentuk kami ya Tuhan, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 19 ayat yang kedua. Tertulis demikian: tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Briden, seorang pengusaha, mencari seorang pegawai untuk bekerja di tokonya dan hendak mengajarkannya mengenai bisnis. Dia mengambil 3 orang. Mereka bernama Ed, Jack, dan Tom. Briden kemudian memberikan kepada mereka masing-masing sebuah panci masak aluminium dan menyuruh mereka mengantarkannya ke sebuah alamat yang sama, di mana seorang wanita bernama Ibu Peterson tinggal. Mereka pun berangkat, dan tidak lama kemudian Ed menelpon Briden, menanyakan soal nomor rumah yang dituju, sebab dia tidak menemukan Ibu Peterson di situ. Ed akhirnya kembali dengan membawa panci aluminium itu. Jack, setelah mencoba mencari-cari rumah Ibu Peterson, akhirnya menyerah dan kembali dengan membawa panci aluminium. Jack berkata bahwa ia telah menemukan alamat yang benar dari Ibu Peterson, tapi sayangnya ibu tersebut sudah pindah ke alamat lain. Tinggal satu yang belum kembali, yaitu Tom. Tom menghabiskan lebih banyak waktu dari 2 orang lainnya untuk kembali. Tom berusaha mencari tahu di mana Ibu Peterson pindah, dan ia berhasil menemukan alamat barunya. Ketika tiba di depan pintu rumah ibu tersebut, ibu itu berkata bahwa ia tidak memesan panci aluminium. Tapi Tom tidak menyerah. Ia membuka paket panci itu dan menunjukkan kepada ibu tersebut, serta menyebutkan harganya sesuai yang diberikan oleh Briden. Ibu Peterson kemudian membeli panci itu, dan Tom pulang dengan berhasil menjual panci tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, keunggulan dari Tom dibandingkan 2 orang lainnya adalah Tom tidak tergesa-gesa untuk pulang, tapi dia memakai hikmat dan pengetahuannya untuk mencari Ibu Peterson dan menjual panci tersebut. Dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ayat ini memberikan makna yang penting buat kita. Ada 2 hal yang dapat membawa kerusakan atau masalah dalam hidup kita, yaitu kebodohan dan ketergesa-gesaan. Kita pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tapi di sini kita melihat sebaliknya. Orang rajin belum tentu berpengetahuan. Rajin belum tentu pandai. Maka solusinya untuk berpengetahuan ada di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan akan diberi hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Pengetahuan ini bukan terbatas di bangku sekolah, saudara, tapi lebih luas dalam berbagai hal yang diperlukan dalam hidup kita. Para murid Tuhan Yesus merupakan contoh
bagaimana orang-orang yang biasa diperlengkapi dengan hikmat dan pengetahuan dari surga, sehingga mereka dapat mempermalukan orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami apa yang kita lakukan sebelum kita melakukannya. Jangan terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan dan tindakan. Lebih baik lambat tapi tepat daripada cepat tapi salah. Kita bisa saja adalah orang yang rajin melakukan berbagai hal, tapi kita perlu menyadari bahwa kerajinan saja tanpa pengetahuan akan menjadi sia-sia. Marta adalah contoh orang yang rajin, sibuk dan aktif melakukan banyak hal, tapi ia tidak menyadari pentingnya hikmat dari Tuhan. Sedangkan Maria sadar bahwa kehadiran Tuhan begitu berharga. Ia mengambil sikap yang tepat, yaitu duduk diam, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara dan mengajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang gampang sekali tertipu karena sikap yang tergesa-gesa dan tidak berpikir terlebih dahulu. Para penipu biasanya suka mengambil keuntungan dari ketergesa-gesaan. Iblis pun demikian, suka membuat kita terjatuh dalam dosa karena tergesa-gesa, tanpa berpikir terlebih dulu akan akibatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini buat kita adalah minta hikmat Tuhan dalam segala tindakan dan rencana kita. Mungkin ini berhubungan dengan studi saudara, usaha atau pekerjaan saudara. Mungkin ini mengenai pasangan hidup, mengenai pelayanan, dan sebagainya. Mintalah selalu hikmat Tuhan sebelum bertindak. Dan janganlah tergesa-gesa dalam memutuskan dan melakukan sesuatu. Ambillah waktu untuk merenungkannya dalam tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang rajin. Tapi kerajinan kita janganlah tanpa pengetahuan. Kerajinan kita haruslah dilandaskan pada hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan, merenungkan firman-Mu, meminta hikmat dan tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mengerti, kami memahami, dan memiliki pengetahuan yang benar dari Tuhan sebelum kami melakukan sesuatu. Sebab kerajinan saja tanpa pengetahuan akan menjadi sia-sia. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bertindak hati-hati dan melangkah seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah terus kepada kami, dan buatlah kami mengerti lebih lagi ya Tuhan, akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, supaya kehidupan kami di hari ini senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau mengerti setiap keadaan kami, dan Engkau menjawab segala doa kami, serta melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.